Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Ibu Dr. Andi Sumariasa, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Tabanan. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai lensa cembung dan cermin cekung. Percobaan kali ini mengenai lensa cembung dan cermin cekung bertujuan atau memiliki tujuan yaitu agar dapat menentukan jarak titik api atau F lensa cembung. Yang kedua, menentukan kekuatan lensa cembung. Dan yang ketiga, menentukan jarak titik api cermin cekung. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini yaitu pada praktikum kali ini sebenarnya saya membutuhkan meja optik lengkap atau kit optik praktikum atau alat peraga optik yang lengkap. Akan tetapi karena tidak ada kit atau alat peraga yang lengkap, jadi saya akan menggunakan alat-alat sederhananya. Kemudian alat dan bahan yang kedua yaitu lensa cembung. Lensa cembung seperti ini. Ya, seperti ini lensa cembung, dan kemudian sebenarnya diperlukan cermin cekung. Entah kenapa sama seperti yang saya sebutkan pada praktikum yang sebelumnya mengenai pemantulan cahaya, saya tidak dapat menemukan cermin cekung, hanya dapat mencari lensa cekung. Jadi saya akan menggunakan lensa cekung pada praktikum kali ini. Mari kita lihat apakah ada perbedaan atau kekurangan dari lensa cekung jika menggunakan lensa cekung pada praktikum kali ini. Kemudian sudah barang tentu yaitu layar atau tasbih layar, bisa menggunakan tasbih layar seperti ini atau kertas putih juga bisa, kertas HVS. Kemudian sumber cahaya yang saya akan gunakan kali ini adalah lilin. Baik, itu saja alat dan bahan yang saya perlukan pada praktikum lensa cembung dan cermin cekung kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke praktikumnya. Baik, langkah pertama yaitu kita akan menyusun kit atau optik peraga sederhana, yaitu dengan lilin di bagian tengah. Setelah lilin ada layar kertas di sisi lainnya. Kemudian ada yang pertama, kita akan mencoba lensa cembung di sisi yang berseberangan. Kita akan rakit dulu lensa cembungnya agar gampang dipegang. Mohon permaklumannya karena menggunakan alat-alat sederhana saja ya, karena berbagai kendala kondisi yang tidak mendukung, seperti kekurangan alat-alat yang proper, tempat tinggal terletak di daerah yang bisa dikatakan cukup di pedesaan, jadi susah mencari alat-alat yang bagus, cukup susah. Baik, setelah tersusun seperti ini, saya juga membutuhkan sebuah penggaris sebagai pengatur jarak nanti. Yang pertama, sumber cahaya sudah dinyalakan yaitu lilin. Kemudian
Kita sekarang akan mengukur jarak benda dan jarak bayangannya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, lensa akan saya posisikan pada jarak 10 cm dari lilin. Kemudian kita akan mengatur posisi layar agar mendapatkan bayangan paling tajam dari cahaya atau sumber cahaya lilin. Jika sudah menemukan bayangan yang paling tajam, dan kemudian catatlah pada tabel yang sudah disediakan. Kemudian saya akan melakukan beberapa kali percobaan, kurang lebih 5 kali percobaan dengan posisi benda yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya saya akan melakukan percobaan pada cermin cekung atau lensa cekung. Kita akan melakukan percobaan yang sama, yaitu mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Dan kita akan melakukannya kurang lebih 5 kali percobaan, dengan jarak benda atau dengan posisi benda yang dan kedudukan benda yang berbeda-beda.
Ada Yon, ayo betul kan Yon? Oh tadi. Merengek, merengek semua nih, Pak, benar. Nongok di mana remus semua nih. Tadi nongol cuma minum. Iya. Coba dong, ini beli. Baik, setelah melakukan percobaan untuk lensa cembung dan cermin cekung dalam mengukur jarak benda dan jarak bayangan yang dihasilkan, saya memperoleh kesimpulan bahwa kesimpulannya adalah dalam praktikum ini saya mengamati dan menganalisis sifat-sifat bayangan terbentuk oleh lensa cembung dan cermin cekung dengan menggunakan lilin sebagai sumber cahaya, kertas putih sebagai layar, serta pengukuran jarak benda dan jarak bayangan. Bayangan dari lensa cembung dapat membentuk bayangan nyata dan terbalik ketika objek atau lilin berada pada jarak lebih jauh dari fokus lensa. Bayangan ini dapat ditangkap di layar putih dan terlihat terbalik serta berukuran lebih kecil dari objek aslinya. Kemudian, ketika objek berada lebih dekat dari titik fokus lensa, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan lebih besar. Bayangan ini hanya dapat dilihat melalui lensa dan tidak bisa ditangkap pada layar putih. Dan berdasarkan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan, saya dapat menentukan panjang fokus lensa cembung untuk kedua jenis bayangan tersebut menggunakan rumus 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s kuadrat. Dan untuk kesimpulan dari cermin cekung, ketika objek atau lilin ditempatkan di luar pusat kelengkungan, cermin cekung menghasilkan bayangan nyata dan terbalik yang bisa ditangkap pada layar putih. Bayangan tersebut berukuran lebih kecil jika objek berada lebih jauh dari fokus. Kemudian, ketika objek berada antara fokus dan cermin cekung, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan lebih besar. Bayangan ini tidak dapat ditangkap pada layar, tapi dapat dilihat melalui cermin. Dan pada kedua alat yang kita gunakan, lensa cembung dan cermin cekung, saya mengamati hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan. Ketika jarak benda berubah, posisi bayangan juga berubah sesuai dengan sifat masing-masing lensa dan cermin. Dengan demikian, perubahan jarak benda akan mempengaruhi jarak bayangan yang terbentuk. Sehingga secara sederhananya bisa saya katakan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata atau maya, terbalik atau tegak, tergantung pada posisi objek terhadap fokus dan pusat kelengkungan. Pengukuran jarak benda dan jarak bayangan dapat digunakan menghitung panjang fokus baik pada lensa cembung maupun cermin cekung dengan
rumus yang saya sebutkan tadi. 1 per F sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Praktikum ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang konsep pemantulan dan pembiasan cahaya dalam optika. Bisa diperhatikan melalui kesimpulan tadi yang sudah saya rangkum. Mungkin tidak ada perbedaan antara kesimpulan praktikum lensa cembung dan cermin cekung dengan pemantulan cahaya. Ya, mungkin perbedaannya hanya terdapat pada hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan. Ketika jarak benda berubah, posisi bayangan juga ikut berubah. Sesuai dengan sifat masing-masing lensa dan cermin tersebut. Jadi, sekian saja percobaan mengenai lensa cembung dan cermin cekung dari saya. Saya mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan dan kesalahan yang saya buat pada percobaan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya.